Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Julfikar Nasution. Saya guru SD Negeri 0703 Hutarjatinggi, Kecamatan Hutarjatinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 dengan mengambil tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, PB1 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang gini. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, ini kita buatkan dulu mulai. 1, 2, 3, iya. 1, 2, 3, C. Iya. Ya, untuk pagi hari ini, adakah kawan-kawan kita yang tidak hadir? Ada, Pak. Iya, yang tidak hadir siapa dia? Maradego. Siapa namanya? Maradego. Iya, si Maradego. Kenapa si Maradego? Sakit. Sakit. Iya, sudah berapa hari dia tidak hadir sekolah? Iya, 3 hari. Iya, sekarang kita doakan dia agar dia cepat sembuh dan bisa cepat masuk sekolah. Iya, untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa adalah ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita selalu melaksanakan doa sebelum kegiatan apa saja yang kita kerjakan lagi di Indonesia Raya. Bapak akan menampilkan video YouTube yang ada di proyektor. Kalian perhatikan nanti. Dan sebelum dinyanyikan lagu itu tersebut, semuanya anak-anak Bapak berdiri. Nyanyi bahasa kamarnya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Inilah tanahku, inilah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang beragam, namaku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
pada hari ini adalah tema 2, subtema 2, EP1. Tetapi sebelum itu, sebelum masuk kita ke pembelajaran ini, minggu semalam kita sudah mempelajari dia mengenai tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Ini kita masuk dia ke pembelajaran 2 ya, yaitu kita akan membahas mengenai persatuan dalam perbedaan. Dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak nanti setelah memperhatikan dan membaca materi yang ada pada PPT yang sudah Bapak tampilkan, ya, untuk yang kedua pada materi pembelajaran kita hari ini, setelah membaca dan teks, anak-anak nanti bisa membuat peta konsep juga dan dapat menyajikan peta pikiran pada pembelajaran IPS, yaitu dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, itu dia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, ya, kita bertanya jawab dulu. Kenapa bertanya jawab? Kita bertanya jawab mengenai pembelajaran kita yang sudah lewat sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Pada minggu semalam kita sudah membahas pembelajaran yang lain, ya. Untuk pertanyaan, ya, tentang pelajaran yang sudah lewat, adakah di sini yang belum siap atau mempersiapkan perlengkapan pelajarannya, termasuk dia buku paket, termasuk dia pensil ataupun pena? Masih ada di sini yang belum siap? Tidak, semuanya sudah siap. Ya, sekarang coba kalian perhatikan pada tampilan proyektor, ya. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu adalah tentang perjuangan pertempuran yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Surabaya. Ya, pertempuran akan membagi kelompok, ya. Untuk bahasa Indonesia tadi ada 2, ya, itu dijadikan satu kelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Berarti ada berapa kelompok kita semua? 5. Ada dia 5 kelompok. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajarannya, di sini kita akan membahas mengenai pertempuran Surabaya. Ini adalah pertempuran Surabaya yang terjadi dia pada tanggal 10 Oktober, ya. Yang terjadi dia pada 10 November 1945. Di sini adalah salah satu perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu masih satu daerah, ya, masih satu daerah, yaitu di daerah Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya itu merupakan pertempuran tentara dan misili, ya, milisi pro kemerdekaan Indonesia. Artinya terjadinya dia peperangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka Indonesia masih ada lagi pertempuran ataupun penjajahan-penjajahan yang lain. Artinya kalau Indonesia sudah merdeka, yang membuat pemerintahan sendiri itu adalah negara itu sendiri, ya. Yang menjalankan pemerintahan itu adalah negara itu sendiri. Kalau masih ada negara yang dijajah, artinya yang menjalankan pemerintahan itu adalah si penjajah. Sedangkan negara itu tidak bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Ini adalah salah satu perjuangan rakyat yang ada di Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemuda, pemudi, orang tua, anak-anak semua ikut berperan untuk melakukan ataupun mengusir penjajahan yang ada di Surabaya. Di sini, ini adalah salah satu contoh untuk
untuk salah satu contoh perjuangan kita juga ya, bagaimana cara kita belajar dengan maksimal, tetapi masih banyak lagi tantangan yang datang, baik di jaringan, baik via lampu ya. Dan sekarang ini adalah salah satu contoh usaha untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Bukan hanya di Surabaya saja, di tempat kita juga pernah dia penjajahan ya, sampai ke tempat kita sekarang. Di sini, tahukah kamu peristiwa pertempuran Surabaya? Ini dia. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah adalah Revolusi Nasional Indonesia, menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah terjadinya dia pertempuran tersebut, maka di dukungan dari rakyat Indonesia dan dunia internasional, bukan hanya dari Indonesia saja, ada dia Kalimantan, ada dia Sumatera Utara, ada dia dari Jawa, ada dari Kalimantan, semuanya berperan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bukan rakyat Indonesia saja, ya, tetapi masih ada lagi dia dari negara luar yang mendukung untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itulah dia mengenai sejarah pertempuran di sana. Untuk memperhatikan PPT yang sudah Bapak bagikan, dan secara berkelompok kalian akan mengerjakan tugas yang ada pada LKPD yang sudah ada pada kelompok masing-masing. Untuk mengerjakan tugasnya, setiap kelompok nanti membuat atau menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, apa dia pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu adalah peta pikiran dari teks pertempuran Surabaya. Bagaimana caranya? Pada pertempuran Surabaya, anak-anak saya nanti akan membuat kalimat tanya, ya, kalimat yang efektif dengan menggunakan apa? Menggunakan kata apa? Menggunakan kata mengapa? Menggunakan kata siapa? Dan menggunakan kata bagaimana, kapan, di mana. Itu dia. Kalimatnya dari mana kita ambil? Kalimatnya kita ambil dia dari cerita pertempuran Surabaya. Contohnya, apa yang terjadi pada pertempuran yang ada di kota Surabaya? Artinya kita itu sudah menggunakan kata apa, yaitu waktunya Bapak kasih dia waktunya selama 2 menit untuk mengerjakan tugasnya. Bapak persilakan, ya, mulai dari sekarang. Dan sekarang untuk tugasnya bisa dikumpulkan, ya. Yang mengumpulkan 1 orang, yaitu ketua kelas. Masing-masing kelompok mempersiapkan tugasnya untuk diberikan kepada ketua kelas agar diantar ke depan. Sekarang antar ke depan. Ya, untuk dari hasil tugas kalian, Bapak akan memeriksanya terlebih dahulu, ya. Akan Bapak periksa. Selama pemeriksaan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab, Bapak minta kepada kalian masing-masing kelompok
tetap duduk di bangkunya masing-masing ya. Ya, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Nih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ini sudah dapat dia hasilnya masing-masing untuk hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Sekarang ketua kelas membagikan kembali kepada temannya untuk dibacakan nanti, ya. Nah, setelah itu nanti sudah Bapak nilai masing-masing kelompok, ya. Di situ sudah Bapak ketahui siapa yang paling tinggi nilainya. Nilai yang paling tinggi untuk kelompok 1, dia mendapatkan nilai 90. Untuk kelompok 2, ya, mendapatkan nilai 85. Untuk kelompok 3 mendapatkan nilai 90. Untuk kelompok 4 mendapatkan nilai 91. Untuk kelompok 5 mendapatkan nilai 90. Siapakah yang paling banyak nilainya? Kelompok A4. Nilainya berapakah dia? 91. Iya, untuk kelompok 4 kita berikan tepuk tangan dulu. Iya. Nah, selanjutnya, setelah Bapak nilai, itu hasil dari jawaban kalian. Untuk kelompok 4, Bapak persilakan dibaca ke depan, ya. Dibaca ke depan untuk membacakan hasil jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, untuk kelompok 4, Bapak persilakan maju ke depan. Apa pertempuran yang terjadi di kota Surabaya? Mengapa ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia? Ya, sekarang kita tepuk tangan. Ya, pada materi kedua, yaitu Bapak akan menyampaikan pembelajarannya tetap dia mengenai kemerdekaan. Tetap dia mengenai perjuangan yang ada di daerah masing-masing, ya. Nanti setelah Bapak sampaikan pembelajarannya atau materinya, Bapak minta kepada kalian bisa menyajikan, ya, bisa menyajikan hasil pelajaran kita pada peta pikiran yang ada pada LKPD, yaitu ini adalah pembelajaran IPS. Nah, macam-macam pertempuran setiap daerah, ya, itu dia. Nah, setiap pertempuran yang ada di daerah itu adalah salah satu contoh untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Bukan hanya daerahnya saja, tetapi dia itu berjiwa besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu contoh, ya. Yang selanjutnya, pada pembelajaran kita di sini, beberapa contoh kemerdekaan di setiap daerah. Di situ yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945 yang ada di Surabaya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perjuangan rakyat yang ada di daerah Medan, ya, rakyat yang ada di daerah Medan ikut mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaannya sendiri di daerahnya sendiri. Artinya bukan kemerdekaan di wilayahnya sendiri, tetapi dia berkorban untuk memerdekakan negara Indonesia, ya. Itulah dia salah satu contoh beberapa daerah yang dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ada di daerah masing-masing. Bukan yang pertama tadi adalah Medan
area. Yang kedua tadi adalah pertempuran di Surabaya. Yang ketiga tadi adalah pertempuran di Bandung. Yaitu yang disebut dia dengan Bandung Lautan Api. Kalau di Medan disebut dia dengan pertempuran Medan area. Nah, sekarang kita langsungkan Syahrir. Ya, menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ada di daerahnya. Coba kalian perhatikan, ya. Yang pertama di situ tadi adalah pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Ini dia. Ya. Ini dia pertempuran yang ada di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berlangsung dia dari tanggal 10 Desember 1945 sampai dia tanggal 10 Desember 1946, hampir 1 tahun, ya. Yang ketiga di situ adalah pertempuran terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Ini dia yang terjadi di daerah Bandung, ya. Yang terakhir adalah perlawanan rakyat Riau dengan POC. Jadi itulah dia salah satu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi selanjutnya, ya, kepada anak-anak saya di situ nanti apa yang sudah kita pelajari dengan pertempuran yang ada di daerah, anak-anak Bapak nanti akan bisa untuk membuat salah satu contoh, membuat upaya mempertahankan kemerdekaan. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, salah satu contohnya, makna yang dapat kamu simpulkan, yang dapat kamu ambil dari pertempuran dari contoh berikut. Makna yang dapat saya petik atau saya ambil yaitu adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Ya, selanjutnya satu contoh, satu makna, ya, membuat upaya mempertahankan kemerdekaan yang ada di setiap daerah tadi. Ya, untuk kelompok 1, coba dibacakan. Coba sebutkan. Makna apa yang kamu dapat ke depan? Makna yang dapat saya petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita, kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, nah itu adalah salah satu tadi makna yang ia dapat dari contoh-contoh peperangan di setiap daerah tadi, ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk tugas kita pada LKPD kedua, ya. Yang tadi adalah lembar kerja untuk yang pertama, ini untuk yang kedua, yaitu bagaimana sekarang kamu kerjakan tugas yang ada pada LKPD 2, yaitu soalnya hanya ada 1, ya. Soalnya apa? Di situ kalian disuruh untuk membuat ataupun menyajikan, ya. Untuk menyajikan, yang pertama adalah makna dari menyajikan makna dari pertempuran
ataupun peta pikiran tentang contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk sekarang kalian kerjakan. Bapak tunggu atau Bapak berikan waktu selama 2 menit. Awak. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, ini salah satu di antara kelompok akan membacakan hasil jawabannya ke depan, ya. Yaitu yang membacakan hasil jawabannya ke depan adalah kelompok 5. Untuk kelompok 5 Bapak persilakan ke depan untuk membacakannya. Mana yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Mana yang saya dapat petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita, kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, untuk kelompok 5 kita berikan tepuk tangan dulu. Yang kuat, yang meriah. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangannya. Iya. Ya. Untuk itu kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai pembelajaran yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Kepada anak-anak saya berikan kesempatan untuk bertanya, ya, mengenai pertempuran di setiap daerah. Ada yang mau bertanya? Iya. Dan sekarang kita lanjutkan dia pada pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran ketiga adalah mengenai ciri hewan dan habitatnya. Ya, ada 2, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Apakah dia yang disebut dengan hewan itu? Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, berada di air, atau ada yang di udara. Yang dipelihara mau kita tadi, yaitu mengetahui ciri hewan dan habitatnya ataupun tempat tinggalnya. Contoh di sini adalah hewan bunglon. Ciri khusus pada bunglon adalah dia dapat mengubah warna, ya, dapat mengubah warna sesuai tempat tinggalnya. Kalau dia bertempat tinggal di daun, warna badannya bisa berubah menjadi warna daun. Itu dia. Ya, itu ciri khusus yang dimiliki oleh bunglon. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya itu adalah di kayu, di pohon-pohon. Di situ dia mencari makanan. Nah, itu contoh ciri hewan dan habitatnya. Untuk contoh ciri hewan yang kedua adalah cicak. Kamu pernah melihat cicak? Pernah. Di rumah sering kita melihat cicak. Apakah ciri khusus yang dimiliki oleh cicak? Ciri khusus yang dimiliki oleh cicak adalah memiliki kaki lengket. Memiliki kaki lengket yang disebut dia dengan auto. Bisa dia merayap di dinding, ya. Bisa dia merayap di awan-awan dari rumah kita. Tetapi dia tidak jatuh. Karena dia memiliki kaki lengket. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh cicak. Tempat tinggalnya tadi atau habitatnya itu di mana? Yaitu di daratan. Di daratan mana? Di darat.
bukan di air. Ya. Dia hidup di dinding-dinding rumah atau menempel pada itu langit-langit rumah. Ya. Disitulah dia untuk mencari makanan. Contoh ciri hewan yang ketiga yaitu adalah hewan yang bertempat tinggal di gurun pasir. Yaitu contohnya adalah hewan unta. Apa ciri khusus yang dimiliki oleh unta? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta. Hewan unta memiliki cadangan makanan. Dia dapat bertahan hidup karena memiliki cadangan makanan di gurun pasir. Di gurun pasir apa makanan di situ nggak ada, cuman pasir yang ada. Kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena dia memiliki cadangan makanan. Yang nama tempat cadangan makanannya apa? Puno. Dia kan menonjol di sini, besar. Ya, itu adalah cadangan makanan. Terus habitatnya di mana? Tempat tinggalnya? Di gurun pasir atau disebut dia daratan. Untuk contoh hewan selanjutnya, hewan apakah dia? Hewan kelelawar. Hewan kelelawar itu tempat tinggalnya di mana? Di mana? Di gua. Bisa di gua, bisa di hutan, dan bisa dia bergantung di pohon. Itu dia. Selanjutnya, kelelawar itu memiliki ciri khusus apa? Coba kamu perhatikan di sini. Kelelawar kedua. Itu apa namanya? Itu adalah alat pendeteksi. Ya. Dia memiliki alat pendeteksi. Jika hewan itu lewat pada alat pendeteksinya, dia akan cepat menangkapnya. Itu dia. Kalau malam, dia tidak dapat kelihatan dengan terang apa di situ yang ada di sekitarnya. Karena ada yang lewat di sekitar alat pendeteksinya, sehingga dia mampu mendengarnya, sehingga disitulah dia menangkapnya. Artinya dia memiliki getaran. Nah, itulah tadi dia contoh-contoh hewan yang memiliki ciri khusus tersendiri, yang memiliki habitatnya tersendiri. Ya. Untuk itu, pada pembelajaran kita di sini, ya, Bapak akan bertanya kepada kalian. Pada kelompok 1, hewan cecak memiliki ciri khusus apa? Kaki yang lengket. Iya, memiliki kaki lengket. Satu contoh hewan yang memiliki ciri khusus sendiri, memiliki habitat sendiri, yaitu kelompok 1. Cicak memiliki ciri khusus apa? Kaki yang lengket. Tempat tinggalnya, habitatnya di mana? Di dinding. Iya, di dinding rumah ataupun di langit-langit Rumah. Iya, di langit-langit rumah. Nah, setelah anak-anak saya memahami dan menyimak dan membaca dari ciri-ciri hewan dan habitatnya, contoh-contohnya, sekarang anak-anak Bapak dipersilakan untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Waktunya Bapak berikan selama 2 menit mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau sudah siap, Bapak akan memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kepada kalian antar kelompok. Kalian diskusikanlah tugas kalian, jawaban kalian dengan kelompok masing-masing. Apakah jawaban kalian itu sudah benar atau tidak? Ya. Nah, Bapak berikan waktunya selama 1 menit.
berbincang dengan kawannya satu kelompok, ya. Ya, kalau sudah selesai, Bapak minta untuk kelompok 3, ya, agar membacakan jawabannya ke depan. Dan habitatnya, hewan munggan, ciri khususnya mampu mengubah warna kulitnya dengan cepat untuk menghindari bahaya dan membantunya mendapat makanan. Habitatnya di pohon atau semak-semak. Hewan cicak, ciri khususnya memiliki kaki lengket dan autotom. Habitatnya di darat untuk mengelilingi dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Ya, benar. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang telah membacakan jawabannya. Selanjutnya, setelah dipresentasikan oleh temannya, maka LKPD-nya itu akan dikumpul supaya Bapak menilai. Untuk ketua kelas akan mengumpulkan LKPD-nya masing-masing kelompok ke depan. Untuk ketua kelas Bapak persilakan. Ya, selama Bapak memeriksa dari LKPD atau jawaban kalian, Bapak minta kepada kalian tetap di bangkunya masing-masing, ya. Sebanyak 80. Untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 82. Untuk nilai pada kelompok 3 mendapatkan nilai 84. Untuk kelompok 4 mendapatkan nilai 86. Untuk kelompok 5 mendapatkan nilai 80. Siapakah yang paling banyak nilainya? Kelompok 4. Untuk kelompok 4 kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kuat. Kurang lama. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah untuk memberikan makna pada perjuangan bangsa Indonesia. Ya, yang kedua adalah mengetahui atau mampu menyajikan kalimat efektif dengan menggunakan kata apa, kata mengapa, siapa, di mana. Yang terakhir adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yuk, Bapak mengakhiri pembelajaran kita, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Soleran, ya. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, ya. Soleran, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah cium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Selesai. Dan selanjutnya, untuk setelah kita menyanyikan lagu daerah, ya, semuanya anak-anak Bapak ikut berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita, yang memimpin doanya adalah ketua kelas. Untuk ketua kelas, Bapak persilakan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita.
Untuk itu sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak Bapak. Semoga apa yang dapat kita pelajari dapat bermanfaat kita semua, dapat bermanfaat bagi agama, dapat bermanfaat bagi bangsa. Ya, untuk itu marilah kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silakan berdiri dulu.